Guru besar saya bisa dibilang di alat beratnya dia bang. Oh iya. Coba mungkin ingin kau sampaikan sama pamanmu kalau memang lagi menonton pamanmu video ini, Bin. Apa yang ingin kau sampaikan sama pamanmu? Ya. Nah. Cik, kita kok bahasa daerah itu Pak Cik. Oh ya, nggak apa-apa, sampaikan ya sama paman. Pak Cik, terima kasih selama ini telah memberikan ilmu kepada saya. Iya. Sampai sekarang ini sudah bisa saya buat lapangan tembak, bisa buat jalan, dan semua itu cikal bakalnya dari Cici. Dan saya sangat berterima kasih sama Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bribtu Sutrisno. Jadi pada kesempatan vlog video kali ini kita lagi berada di tengah-tengah ataupun berada di dalam beko. Ini bersama dengan adik asuh saya. Selain dia dinas sehari-hari sebagai brigade mobile, dia juga punya kemampuan yang lebih. Dia bisa mengoperasikan beratnya itu beko. Saya lagi berada di samping dia lagi kerja nih guys. Nah, nanti kita tanya-tanya keahliannya ini bagaimana, dia dapat dari mana ini ya kan. Sehat Win ya? Alhamdulillah sehat bang. Oke, tetap semangat kerjanya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya kan. Oke, siap. Selesai kerja. Siap. Yuk nanti kita tanya-tanya ya apa aja sih, dari mana sih belajar bisa alat berat ini geng, ya kan? Check it out. Oke geng, tadi jadi kita kan sudah lihat pekerjaan adik kita tadi. Dia mengoperasikan alat berat eskavator alias beko yang sering kita lihat di proyek-proyek jalan raya ataupun di perkebunan. Jadi sekarang kita mau coba tanya-tanya dulu sama langsung ini tersangkanya ini ya kan. Tersangkanya langsung ini namanya siapa Win? Nama lengkapnya? Nama lengkap Win Kurata. Win Kurata, berarti asli mana nih? Asli dari Takengon. Asli dari Takengon geng. Jadi buat wak geng yang mau kenal nanti, saya cantumkan nanti kontak Instagramnya maupun Facebooknya. Ada Facebook Mina? Ada media sosial ya kan? Ada. Jadi ini status apa? Sudah berkeluarga lah ya? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Satu. Oh, anak satu. Iya. Saya pikir masih lajang gitu ya kan. Rencananya kalau memang masih lajang nanti mau saya perkenalkan sama teman-teman. Mana tahu teman-teman yang lagi jomblo punya kesempatan untuk mengenal Baratuin, ataupun karena sekarang posisinya sudah berkeluarga, jadi lebih baik berteman saja ya kan, Iya. bersaudara gitu ya kan. Jadi mana tahu lihat di jalan ataupun ingin mengenal Baratuin lagi, ataupun pengen tanya-tanya tentang bagaimana sih caranya mengoperasikan beko itu, seperti apa aja trik dan tipsnya itu, bisa langsung nanti ditanyakan. Nanti saya cantumkan media sosialnya di kolom deskripsi video nanti. Jadi kira-kira sudah lama lah ini ya mengoperasikan beko ini ya? Sudah. Semenjak dari sebelum masuk Brimob itu 2013. 2013? 2013, 2014 itu. 2013, sekarang 2021, berarti kurang lebih sekitar 8 tahun ya? Iya. 8 tahun, semua lumayan lama. Terus kira-kira pertamanya itu dari siapa ingin punya belajar gitu, pengen belajar mengoperasikan beko itu? Iya. Pertama itu bang, kita kan setelah tamat SMA kita tes tapi nggak lewat. Iya. Ya sembari kita menunggu tahun depannya untuk tes lagi, ya maksudnya ada kepikiran ya kerja lah, cari kerja gitu. Cari kerja sampingan Cari gitu kerja, ya? gitu sebelum maksudnya tahun depannya tes lagi gitu bang. Oh iya betul. Habis itu pas kali paman ada yang kerja di PU gitu bang awalnya. Oh, awalnya istilahnya jadi ada saudara yang memang bekerja di PU. Di bagian beko juga, operator beko? Iya, di bagian alat berat tuh. Semua alat berat di situ. Kalau di bagian PU itu kan ada bina marga. Kalau bina marga itu semua alat ada di situ bang. Oh, ada alat di situ semuanya? Semua ada alat ada di situ. Jadi
saya bisa dibilang saya di situ ikut-ikut paman dulu sementara. Terus saya sempat juga honor di situ sebentar. Cuman sebentar aja, Bang. Kernek lah ceritanya dulu ya. Awalnya kocok pispot dulu, Bang. Oh, apa itu kocok pispot itu? Tukang pispot dulu, Bang. Pispot ya kocok gemuk gitu. Oh, kocok gemuk. Cuma Ya. nggak ngerti geng ya kan istilahnya. Kalau dengar bahasa kocok itu memang agak sentimental ya kan. Cuman mungkin di dalam dunia alat berat itu kocok pispot itu lain ceritanya mungkin. Ya, pispot dia bukan kocok pispot. Pispot itu artinya kalau di bahasa Indonesiain kocok gemuk gitu. Oh, kocok gemuk. Ya. Ya. Kayak gitu. Yang jadi kan kita bertemu di sini kebetulan saya tadi kan lagi apel siaga. Jadi saya lihat tadi rupanya yang kebetulan tadi di belakang itu di belakang kantor Brimob di sini lagi dibuat lapangan tembak. Jadi kebetulan operatornya itu dari Brimob juga. Makanya saya tadi penasaran mau saya tanya-tanya gitu. Rupanya betul adik asuh saya rupanya yang menjadi operatornya. Makanya saya penasaran kok bisa sih mengoperasikan dengan istilahnya kita bilang rumit. Kalau kita awam yang awam rumit, mungkin kalian yang sudah biasa itu mungkin Ya, biasa ya. kalau sudah terbiasa dia pasti bisa. Bisa karena biasa ya. Ya, bisa karena biasa. Biasa karena biasa geng. Jadi itu perlu dipelajari, itu salah satu pelajaran hidup, bisa karena biasa. Prinsip di alat berat itu, Bang, Ah. siapa saja bisa bawa alat berat. Siapa saja bisa bawa alat Bisa. berat. Kalau belajar alat berat itu cukup 2 jam saja pasti bisa dia, tapi mengoperasikannya cara kerjanya itu 1001. Bang. Oh, 1001. Iya. Jadi Itu memang- kan karena oh. memang harus pembelajaran kita. Oh, ini mempunyai teknik juga, Bang. Oh gitu, jadi istilahnya punya progres kerja Ya. sendiri ya dia, Punya- nggak asal-asal nggak garu-garu asal-asal aja dia ya. gitu. Oh, Jadi garu-garu aja. Kalau ngebawanya itu siapa aja bisa. Bang. Oh, siapapun bisa gitu ya. Kalau kita ajarkan cepat kita, karena Ah. pasti cepat orang yang menanggap itu, yang bisa yang belajar itu cepat tanggap pasti dia kalau kita ajarin. Iya. Tapi cara kerjanya itu yang agak lama. Oh gitu ya. Oh iya Jang. Jadi kan memang kalau saya lihat tadi memang kayak kita main itu kalau di time zone itu Ya. kayak mengoperasikan sebuah stick gitu ya kan, jam stick atau apa namanya itu. Tapi punya ini juga Win ya, Punya teknik. punya teknik, Ya. Oh, Terutama teknik ya. teknik, Ya. teknik yang harus memang dipelajari ya. Memang harus dipelajari kita, yang kita pelajari itu teknik. Yang menantang dari pekerjaan mengoperasikan backhoe itu apa Win? Yang menantang ya. Yang menantang. Jurang. Jurang Kalau kita di ketinggian. di ketinggian gitu. Itu sangat berbahaya juga. Kan terkadang kita itu bikin jalan ya Ah. di gunung-gunung. Oh buat jalan di gunung Buat jalan itu terlalu berbahaya. terlalu berbahaya. Bagi saya karena kita kan harus nyari badan jalannya dulu. Kalau nggak ada tapak itunya. Iya. Oh gitu. Kita buat dulu bahu jalannya, bahu jalannya, baru kita bisa tapak. Kalau tidak kita buat ya kita gimana bang? Ya kan? Iya. Pasti kalau gunung ini pasti di samping-samping gunung gitu kan? Langsung ke jurang ya. Takutnya Langsung sempat jurang. takutnya masuk ke jurang pula ya kan. Iya itu yang kita takutkan. Misalnya kalau udah masuk ke jurang udah nggak ada cerita lagi Nggak ya. ada cinta lagi. Iya geng. Jadi kan kita kalau setiap pekerjaan itu pasti ada SOP-nya bang. Oh pasti ada SOP-nya ya. Jangankan kita di Perang pun kita harus ada SOP ya. Ya. Jadi mengoperasikan backhoe pun harus ada SOP-nya. harus juga ya? ada bang. Harus ada. Jadi apapun pekerjaannya, keselamatan prosedur untuk pekerjaan itu tetap diutamakan. Jangan nanti bunda di rumah, umi ataupun sayang di rumah nanti kehilangan sosok Iya, benar bang. kepala rumah tangga ataupun sosok yang dambaan hati ya kan nggak pulang ya kan. Gitu. Itu lagi satu pelajaran juga. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya jangan lupa SOP-nya, standar operasional prosedurnya dijalankan ya, biar kita selamat dalam bekerja. Pernah nggak mengalami suatu trouble gitu ataupun suatu kendala ketika mengoperasikan backhoe gitu? Ada? Sering bang. Sering Kalau terjadi di masalah? lapangan itu sering bang. Mungkin kita tidak tahu apa, entah treknya jatuh. Pernah saya alami itu, lagi kerja trek jatuh gitu. Oh gitu. Terus pin jatuh gitu bang. Pin itu apa yang kayak mana? Pen Pen. itu pen bucket bang.
Oh, pen paket yang nyangkut di itunya ya, yang Ya kita kan ini tempat kan garuknya itu ya? tempat garuk itu ada pennya bang. Jadi, Oh. pernah saya kejadian itu. Pernah kejadian? Tiba-tiba jatuh gitu, ya kan? Nyari tadi mana gitu. Dia jumpa nggak jauh ya kan bang, nggak jauh. Gitu. Oh, paketnya itu jatuh? Ada pennya dia. Oh, ada pennya? Oke. Pennya jatuh, paket-paket jatuh? Bucketnya nggak jatuh tapi Pennya aja? ada yang Nyangkut itu dia ya? kan ada yang satu lagi kan, Ah. nyangkut satu lagi dia kan 3 pennya. Oh, iya. Tiga pen. Kira-kira Win ada pesan dan kesan nggak kira-kira untuk teman-teman yang ingin belajar mengoperasikan alat berat kira-kira mungkin bisa Win sampaikan sama teman-teman di sini gitu. Bisa. Win kira-kira. Jadi kalau harapan saya ya, harapan saya bang, Ah. kepada siapapun ya, Ah. siapapun termasuk yang paling utama itu personil Brimob ya, Bang, ya. Iya. Karena saya dari kesatuan Brimob juga. Iya. Bagi rekan-rekan yang di Brimob, nah, segala sesuatu yang diperintahkan sama komandan itu ataupun atasan siapapun itu, Iya. kalau diperintahkan jangan dulu bilang tidak bisa. Iya. Nah, lakukan dulu, Lakukan dulu ya kan. nah, baru kita bilang kalau tidak bisa pun baru kita bilang tidak bisa. Ah. Gitu, Bang. Kalau prinsip saya apa yang diperintahkan saya selalu bilang siap. Siap ya. Walaupun itu tidak bisa bagi saya, Ah. yang penting saya coba dulu. Coba dulu ya. Saya coba dulu. Nah, terkecuali memang tidak bisa, barulah saya bilang Baru. izin tidak bisa. Oh gitu ya. Iya. Jangan katakan tidak bisa, sebelum dikerjakan jangan dikatakan tidak bisa. Oh, itu baru namanya prajurit petarung sejati itu. Siap. Jangan langsung membantah perintah pimpinan ya kan ceritanya siap. kan. Oh. Tetap dikerjakan dulu kalau memang tidak bisa ataupun ada kendala memang kurang bisa, ya, kita sampaikan. Iya. Kita sampaikan istilahnya. Jadi terus Win, anak-anak udah berapa? Satu ya? Anak alhamdulillah udah satu bang. Udah satu ya? Nah, itu banyak pengalaman juga tentang kalau rumah tangga, Iya. banyak pengalaman saya bang karena waktu. Iya. Saya kendalanya waktu. Waktu. Saya kurang dengan Keluarga. keluarga. Iya. Apa yang kamu rindukan ini? Kalau misalkan anakmu nonton ini, apa yang ingin kau sampaikan sama anakmu? Eh, Ya. ya anak saya kan masih kecil bang ya. Oh, iya. Masih kecil ya bang. Belum Tapi bisa. yang belum bisa. Tapi suatu saya saat. harapkan Iya. ya cepat besar, besar. dan bisa ya kemanapun saya kerja. Iya. Istilahnya kan saya di Lusmawi bang. Iya. Bisa lah ikut kemari bang. Ini kan karena kendalanya kan masih kecil bang, masih umur 5 bulan. Jadi saya terpaksa saya tinggalkan bang. Nggak bisa saya bawa ke sini anak saya. Istilahnya kerinduan yang mendalam lah ya Iya, kan terhadap benar, Bang. keluarga. Ya. Tapi apa boleh buat karena memang Iya, Bang. karena tugas ini ya kan. Jadi bang, pengalaman saya di keluarga saya itu, anak saya itu waktu lahiran nggak ada saya di situ bang. Oh, jadi waktu itu kamu di mana ketika anakmu Nah, itu lahir? saya BKO di Jakarta. Di Jakarta, BKO. BKO bang, itu lahiran anak saya itu melalui video call bang. Melalui video call. Siap. Oh, ma. Terus perasaanmu saat itu bagaimana kira-kira ketika anakmu lahir gitu? Pas kamu memang lagi bertugas di Jakarta Yang waktu jelas perasaan itu sedih bang. itu? Sedih ya? Sedih karena ya kita kan seorang bapak ya, Iya. yang lahir, jadi bapaknya nggak ada di situ. Saya berpikirnya ke situ pak, abang sedih. Sedih ya? Nah, tapi kita di balik itu kita menjalankan tugas bang. Kita profesional ya kan? Nah, kita menjalankan tugas. Ya kebanggaannya ya di situ bang. Iya ya. Kebanggaan yang saya selama ini ya di situ bang. Iya. Kebanggaan saya. Kebanggaan ya kan, karena apapun ceritanya kebanggaan itu tidak bakal bisa dinilai dengan apapun. Iya. Kebanggaan buat kami ini istilahnya para prajurit di Brimob ini tidak bisa digambarkan dengan nominal ataupun hitung-hitungan angka, tidak bisa. Karena tidak semua yang kami dapatkan di lapangan ketika lagi bertugas itu tidak semua orang bisa merasakan. Tidak semua orang bisa merasakan. Itu pasti bang. Itu pasti kan. Di alat berat itu di beko itu ada beberapa tipe sih ataupun macam-macam nggak ini modelnya gitu. Pasti bang. Ya sama seperti kayak motor juga bang. Sama kayak motor. Iya motor pasti ada yang 125, Iya. 135 gitu. Ya sama seperti Ada itu. CC-nya lah ya? Ada CC-nya gitu. Oh, Dan tergantung tahun pengeluarannya gitu. tahun pengeluarannya. Ya, tapi kalau alat berat itu setahu saya, Iya. mohon maaf rekan-rekan mungkin Ada yang lebih tahu lagi ya? ada yang lebih tahu. Kalau pengetahuan saya mungkin yang nomor 1 itu masih Caterpillar bang. Caterpillar. Ya. Wih, nomor 1 Caterpillar. Ya, Cat. Terus Cat. Ya.
Oh, Caterpillar Cat ya. Cat. Itu buatan mana itu? Buatan Amerika. Buatan Amerika. Iya. Suku cadangnya bagaimana itu, Win? Kira-kira kalau Cadangnya kalau di Indonesia pasti ada karena dia ada juga buatan Malaysia, Bang. ada juga? Ada juga buatan Malaysia, Bang. Mungkin Caterpillar. ya Caterpillar, tapi dia kan alatnya pasti dari luar negeri, Bang. Oh iya iya. Ya dirancangnya di Malaysia gitu. Oh iya iya. Nah, kalau onderdilnya insya Allah ada. Ada ya? Ada. Pasti. Oh. Selain beko, apa lagi yang udah pernah kamu operasi? Apa memang beko aja? Semenjak saya di PU itu, Bang, semua saya rasain, Bang. Semua rasain? Nah, mau loader, grader, doser, nah itu semua saya Belajar di saya situ? belajar di situ. Pelajar ya, tapi Memang. udah bisa lah ya Tapi saya lebih mahirnya di beko. di beko. Nah, eskavator. Eskavator ya, karena memang progres pekerjaan kamu memang Ya, Islam di situ. menekuni bidang di situ Ya. ya, basicnya ya. Basic saya di situ. Oh, karena dasar dari itulah Tapi sila. kalau loader insya Allah bisa juga, Bang. Oh, iya. Loader itu ban karet sama aja ya, seperti ya kita ketemu untuk muat-muat. Iya. Berarti istilahnya pamanmu itu sangat berjasa lah ya, Win Iya. ya. Istilahnya Itu- memberikan ilmu itu ya. Iya, Bang. Saya terima kasih sama dia. Ah. Nah, karena guru besar saya bisa dibilang di Alfred ini ya dia, Bang. Oh, Paman iya. saya. Semoga Win juga bisa Ya, mengembangkan lagi nanti, mempunyai istilahnya mengasah lagi kemampuannya biar skill untuk mengoperasikan alat beratnya lebih paten lagi, lebih mahir lagi. Syukur-syukur bisa disalurkan lagi ilmunya kepada teman-teman ataupun punya yang punya potensi bakal bisa untuk mengoperasikan alat berat tersebut. Amin ya. Mudah-mudahan siapapun punya kesempatan, siapapun punya peluang. Kenali dirimu sendiri, gali potensi yang ada dalam dirimu, ya kan? Karena pernah berkata Albert Einstein seperti ini. Dia tidak pernah merasa dirinya itu orang paling pintar, tetapi dia merasa itu dirinya itu ingin mencari tahu. Berarti kalau ingin cari itu kan ingin tahu kan kepo, ya kan? Iya, benar. Kepo di sini untuk mencari ilmu, Iya. bukan kepo untuk seperti ya menggosip-gosip seperti mama tuh ya kan. Iya. Biasanya kan mama menggosip ataupun mengomong-ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Nah, itu nggak perlu yang kepo-kepo seperti itu. Kepo dalam bidang ilmu ya, Min ya. Iya. Nah, itu. Syukur-syukur bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada gini, Win, apa namanya, ketika mengoperasikan beko itu pernah nggak terjadi suatu apa istilahnya, ada nggak kisah yang menurutmu nggak bakal terlupa sampai sekarang gitu ketika lagi bekerja mengoperasikan beko itu? Ya. Ada nggak? Ya pasti yang saya cerita tadi, Bang. Yang Iya. utama tadi itu saya menabrak kontainer, Bang. Kontainer? Iya. Oh, tabrak, peti kemas? Sama baketnya itu Terbang? awal lah, ya. Itu sampai terbalik loh. Terbalik? Terbalik dam kontainer yang besar itu. Iya. Yang 10 roda itu terbalik sama baket. Saya libas. Itu yang pengalaman yang paling sampai sekarang itu masih bertanya-tanya dalam hati saya, kok bisa gitu. Saya dulunya waktu saya pertama itu kok bisa gitu. Pikiran sampai sekarang itu. Iya. Kok bisa. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, pemilik kontainer itu biasa katanya. Oh, Itu iya. awal mula. Setelah itu saya yakin kamu pasti bisa. Bener ya pengen. Oh, berarti istilahnya dikasih motivasi Iya, lagi. memang betul-betul dikasih motivasi. Tidak apa-apa katanya. Yang penting kamu tidak cedera, saya tidak cedera. Kalau mobil nggak masalah katanya. Kita perbaikin katanya. Iya. Yang penting mudah-mudahan kedepannya kamu Baik. lebih berhati-hati lagi dalam kerja. Oh. Mudah-mudahan kamu sukses. Oh. Itu dalam alat berat itu dibilang. Sampai sekarang itu saya ingat sama kata-katanya itu. Makanya pengalaman saya tuh yang berkesan itu ya di situ, Bang. Di situ ya. Iya. Oh. Karena jarang loh sejarahnya kita nabrakin Beko pakai lah. kontainer itu kontainer. pakai beko itu. Ya, itu kan hal yang membodohkan bisa dibilang gitu. Iya. Tapi kita karena awal mula, Iya. cikal bakalnya kita baru di situ kita pegang. Nah, jadi setelah kejadian itu semakin berhati-hati, Iya. makin belajar dari kesalahan ya. Iya benar, Bang. Nah, itu juga istilahnya kegagalan adalah awal dari kesuksesan ya kan. Iya. Jangan pernah jatuh, jangan pernah menyerah. Dari suatu kegagalan, dari kegagalan itu kita introspeksi diri, kita evaluasi dalam diri kita apa yang kurang di situ. Jadi bisa kita istilahnya dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu kan. Apa sih yang memang menjadi kendala kita ketika waktu itu kita mengalami kegagalan. Jadi jangan kita ulangi lagi, jangan pada jatuh pada lubang yang sama ya kan. Iya. Nah, kita harus lebih baik lagi ke depannya, lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu juga ya, Kevin. Jadi ini kan
Oh, buat teman-teman maaf juga ini ya, ini kami lagi berada di bengkel Nabila Tambal Ban ya kan ya. Jadi kami juga tadinya mau kita ngobrol di lapangan, cuman karena cuaca terik kali, panas kali hari ini, jadi ini pun lagi jam istirahat, kita ngobrol-ngobrol sebentar juga, kita tanya-tanya ketika tadi kan, karena tadi Siwin pun lagi bekerja tadi, jadi nggak mungkin lah kita tanya-tanya ketika lagi mengoperasikan beko. Jadi pas jam istirahat saya tanya-tanya gitu, bagaimana sih gitu kisah-kisahnya gitu, seperti apa. Jadi buat teman-teman juga satu pesan buat dari saya pribadi, setiap manusia itu punya bakat, setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya itu. Kenali dirimu sendiri dan gali potensimu itu, jangan pernah menyerah ataupun jangan pernah berhenti. Bagaimana sih masalah dunia asmara nih mau saya gali nih, Win. Ya kan? Jadi gimana ceritanya, Win? Kamu kan sehari-hari dinas gitu ya kan? Iya. Kemudian juga kamu juga mengoperasikan beko juga ketika lagi tidak ada kegiatan di luar dinas kan? Terus bagaimana kisahnya ketika ketemu dengan istri kamu itu? Awal mula itu setelah saya pulang pendidikan itu, Bang. Oh, setelah pulang pendidikan. Awal mulanya Setelah pulang pendidikan, iya. saya di karantina, istilahnya kalau bahasa orang ini mungkin tidak tahu, Bintra itu nggak tahu mungkin. Iya. Kalau bahasa ininya karantina. Iya, mengenali lingkungan kesatuan baru kan? Iya. Di Tumbat ya. Jadi Sabtu Minggunya kan ada libur itu. Saya balik ke Banda Aceh gitu dari Tumbat ya. Iya. Ya di situ awal mulanya. Oh, di situ lah awal mulanya kenal gitu. Kenal gitu ya. Kenal doang gitu. Akhirnya ya, sampai 2019 saya ya nikahnya di 2019 ya. 4 tahun berarti kurang lebih ya? Ya 4 tahun kurang lebih saya pacaran. Oh iya. Itu pun pacaran jarak jauh bisa dibilang. LDR? Karena saya di Losmawi, dia di Banda Aceh kuliah. Tapi namanya jodoh pun tetap lah, Win ya. Kalau memang sudah jodoh kita, sejauh apapun istilahnya dia pergi, tetapi kalau namanya cinta itu dalam jiwa, ya kan? Karena cinta dalam jiwa itu cinta yang tidak memandang jarak. Tetapi kalau cinta dari mata itu, sejauh mata memandang dia, kalau sudah nggak nampak lagi udah nggak cinta lagi kan ceritanya. Kebanyakan kan zaman sekarang kan seperti itu, ya kan? Cinta nggak sama abang deh, cintalah banget ya. Abang sayang sama adik, adik pun sayang sama abang. Tetapi ketika si abang ataupun si adik pergi, karena cintanya dari mata, setelah itu ya sudah, cari yang lain yang ada memang di tatapan matanya. Tetapi ketika kita mencintai seseorang itu dalam jiwa kita, dalam hati kita, apapun ceritanya, sejauh apapun dia pergi, tetap terpatri dalam hatinya, cinta itu untuk si dia. Ya, seperti itulah ya, Win ya. Jadi Win, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya, sudah ngobrol-ngobrol sama Abang, sudah sharing-sharing juga di channel YouTube Abang. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang adik saya ini, si Win siapa, Win? Win Kurata. Si Win Kurata, bisa nanti saya cantumkan Instagramnya ataupun Facebooknya yang mau tanya-tanya seputar ilmu di dunia alat berat. Oke, Kang. Sekian aja dari saya, itu aja video pada kesempatan kali ini, vlog pada kesempatan kali ini. Saya sudah lama juga vakum, mohon maaf banget karena memang situasi dan kondisi pandemi saat ini, jadi kebetulan juga saya banyak kegiatan di dinas, jadi maka saya vakum sebentar di vlog channel YouTube saya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin juga memberikan, ini namanya kisah inspiratif, di mana seorang prajurit Brimob ya kan, tidak cuma jago dalam bertempur, tidak juga jago dalam menembak untuk ya kan cinta istilahnya kan. Tetapi dia juga punya potensi dan punya skill kelebihan itu istilahnya kemampuan di atas rata-rata, dia bisa mengoperasikan beko. Terima kasih banyak, Win, ilmunya, sudah sharing juga, tadi sharing juga, cerita juga sama Pak C-nya juga. Buat Pak C yang lagi nonton, yang sudah ini, semoga tetap sehat selalu, panjang umur. Kepada teman-teman semua, tetap jaga protokol kesehatannya juga, jangan lupa tetap pakai masker ya. Oke, sekian aja dari saya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, ciao.